Acara Mandalika ini sudah hampir 29 tahun kita bicarakan. Urusannya nggak selesai-selesai, urusannya nggak rampung-rampung. Pak Jokowi dipinjam dipakai oleh Allah untuk menyampaikan berbagai macam karunia Allah di bumi Lombok Tengah, bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jangan saudara pungkiri itu, tidak boleh kita pungkiri. Ribuan pembangunan yang terjadi di Indonesia saat ini hanyalah Presiden Jokowi yang bisa mengeksekusi pembangunan-pembangunan tersebut. Ya, terima kasih Presiden Jokowi. Si Wagu Channel jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, karena dengan subscribe lu sudah mendukung si Wagu Channel untuk selalu membuat konten-konten. Selamat menonton. Sekarang ini Lombok Tengah sedang menjadi sorotan, sedang menjadi buah bibir, sedang menjadi perhatian, Benar. sedang menjadi fokus pembicaraan. Ya benar. Di mana Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini akan mewakili Indonesia untuk syiar dan suaranya negeri ini kepada dunia, Bapak Ibu. Ya. Nusa Tenggara Barat beberapa pekan ini menjadi bahan perbincangan yang manis di mata dunia. Bagaimana tidak dengan hadirnya sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat telah mengangkat derajat Provinsi NTB di mata dunia. Ya. Namun semua perbincangan manis saat ini tak lepas dari masa kelam yang pernah dialami oleh masyarakat NTB selama berpuluh-puluh tahun, di mana rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika telah direncanakan sejak tahun 1988 di zaman Presiden Soeharto. Wah, Setelah duduknya SBY di kursi kepresidenan selama 10 tahun, dirinya hanya meresmikan groundbreaking Mandalika dan sisanya adalah wacana yang mangkrak. Adapun Mandalika di zaman presiden-presiden sebelumnya terlihat seperti kawasan yang tak terurus, tak ada gedung-gedung megah, dan akses jalan ke kawasan pariwisata Mandalika sangat minim. Ya benar. Sebelum Jokowi ya. Bicara Mandalika ini sudah hampir 29 tahun ini kita bicarakan. Urusannya nggak selesai-selesai, urusannya nggak rampung-rampung. Karena apa? Pembebasan tanah, pembebasan lahan, sehingga apa? Mengurangi kepercayaan investasi untuk masuk ke sini, mengurangi kepercayaan investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Wong sudah diinformasikan kok, pembebasannya belum rampung-rampung. Ya. Waktu saya ke sini saya tanyakan ke Pak Gubernur, ke Bupati, ke Dirut ITDC, problem sebenarnya apa sih? Apakah tanahnya terlalu mahal? Atau apakah masyarakat tidak mendukung? Katanya, ternyata masyarakat mendukung. Tanahnya juga, harga pembebasan lahan juga wajar. Terus apa? Saya kejar terus, kalau ada masalah pasti saya kejar terus. Sampai detail. Ini apa yang menyebabkan? Ternyata hanya selembar kertas sebetulnya. Selembar kertas. Payung hukum yang namanya impres untuk pembebasan lahan. Karena takut semuanya. Pak Gubernur takut, Pak Bupatinya takut. Kita rapat sekali di istana, rapat, keluar impres. Udah, setelah itu nggak ada 2 bulan, alhamdulillah pembebasan langsung lancar, bayar semuanya. 2 bulan ya. Kurang 2 bulan. Dulu bukanlah Mandalika yang sekarang, karena setelah duduknya Presiden Jokowi di kursi kepresidenan, kini Mandalika telah disulap menjadi kawasan pariwisata internasional yang sangat cantik, yang dihiasi dengan hotel-hotel megah, bandara bertaraf internasional, jalan-jalan megah, hingga sirkuit Mandalika yang saat ini terkenal hingga ke pelosok dunia. Ya. Bandara semua dari kita, jalan juga semua dari kita. Memang kita ingin segera ini
selesaikan. Itu bukan hanya untuk MotoGP saja, tapi memang akses yang paling bagus untuk masuk ke Mandalika, sehingga perkembangan Mandalika betul-betul kita harapkan segera bisa menjadi Bali baru. Pak Jokowi dipinjam, dipakai oleh Allah untuk menyampaikan berbagai macam karunia Allah di bumi Lombok Tengah, bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jangan saudara pungkiri ini, tidak boleh kita pungkiri. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita tergolong kufur nikmat. Sehingga apa yang sudah dikaruniakan ini akan dicabut oleh Allah. Nauzubillah min. Yang sangat monumental, keluarga Lombok Tengah, maaf sekali lagi, bukan hanya untuk biaya pendidikan, sangat monumental. Kawasan ekonomi khusus Mandalika 29 tahun tidak pernah diurus dan tidak pernah ada upaya untuk membangunnya. Tapi karunia Allah, Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi diberikan hidayah, alhamdulillah melalui tangan beliau dimulai kegiatan pembangunan di Mandalika. Harus bersyukur. Harus bersyukur ya. Satu, akan mulai sirkuit yang selama ini kita hanya lihat di TV, balap-balap itu. Ya dah. Nanti akan datang ke Kudus, akan kita lihat langsung. Ini karunia Allah, dan Bapak Jokowi pemerintah hanya memperjuangkan itu. Allah mengizinkan dan dititipkan karunia Allah itu melalui pemerintahan saat ini. Jangan kita pungkiri itu. Jelas? Jelas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan operasional kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika. Bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Ya, benar-benar. Kemudian juga sirkuit Mandalika. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Sebentar guys, sebentar ya. Memang jujur ya guys, setelah adanya Presiden Jokowi membangun Mandalika ataupun khususnya Lombok ya, saya sebagai masyarakat Lombok dapat merasakan kemajuan Lombok ya, pembangunan Lombok kayak gimana, terkenalnya Lombok kayak gimana, pariwisata Lombok kayak gimana ya guys. Jujur, dulu sebelum Bapak Jokowi, sewaktu Bapak SBY mau menuju jalan menuju Panteping kota ini memang sangat parah. Karena saya pernah sebelum Bapak Jokowi memimpin memang parah guys, maaf ya, sangat parah, jalannya sangat parah, masih berlubang-lubang. Tapi sekarang jalan ke Panteping, jalan ke Mandalika, wow, saya rasakan memang sambil tidur naik motor guys, emang gila, keren lah guys. Terima kasih Bapak Jokowi. Nah, ini Mandalika yang terbaru ya guys nih. Karena di tempat-tempat ini saya pernah pergi ya guys. Ini jalan bypass Mandalika ini sambil tidur naik motor ya guys. Jalan kayak jalan tol. Nah, ini kawasan ini semuanya pernah saya datangi guys. Nah, ini bandara. Dan ini kawasan, oke, ini bundaran lah. Welcome to Lombok. Sini megah juga. Nah, ini Mandalika, Pantai Mandalika. Semuanya saya datangi ya guys. Dan saya rasakan ya, wow, di zaman Pak Jokowi inilah Lombok saya merasakan lebih maju dan tidak dipandang sebelah mata ya. Ya memang benar, Lombok International Airport ya, memang itulah. Kalau nggak ada Bapak Jokowi mungkin kita tidak dapat merasakan ya. Belum tentu pemerintah yang lain mengeksekusi ya Mandalika ya guys. Jadi apa yang harus kita buat terhadap Bapak Presiden? Jadi kita ikuti arahan Bapak Presiden bagi masyarakat Lombok dan NTB sekitarnya ya. Tanda kita berterima kasih yaitu kita harus ikuti arahan Bapak Presiden, siapa nanti yang kita akan menggantikannya ya. Jangan kita
mendukung koalisi perubahan ya, karena kita tidak mau berubah, kita mau memperlanjutkan ya apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Nanti kalau perubahan, nanti Mandalika kan sekarang ini lagi dibangun. Kalau kalian mendukung perubahan, maka silap-silap, salah-salah nanti nggak jadi dibangun, maka dirubah ya, jadi lebih hancur. Takutnya gitu ya guys. Jadi apapun masyarakat Lombok, masyarakat NTB, ayo mari bersama-sama kita dukung Bapak Presiden Joko Widodo. Pembangunan yang dibangun oleh Presiden Jokowi ini adalah kelanjutan dari rencana yang dibuat oleh para mantan. Memang betul, tapi asal kalian tahu bahwa rencana itu bisa dibuat oleh siapa saja. Ya. Bahkan anak SD pun bisa membuat rencana itu. Tapi yang perlu kalian ingat adalah tidak semua orang bisa mengeksekusi rencana itu. Dan yang sering kalian lihat saat ini, bahwa ratusan bahkan ribuan pembangunan yang terjadi di Indonesia saat ini, hanyalah Presiden Jokowi yang bisa mengeksekusi pembangunan tersebut. Terima kasih Presiden Jokowi. Mantap Bang Siwa. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar sekali, tepat sekali ya apa kata Bang Siwa ya. Memang kalau merencana itu, aku juga bisa merencana guys. Aku rencananya pengen gini loh gitu ya, tapi belum tentu saya bisa mengeksekusi ya. Dan presiden-presiden yang lain yang dulu ya berencana aja sampai 29 tahun ya Mandalika nggak disentuh ya guys. 29 tahun nggak disentuh. Mungkin nggak ada niat juga mungkin untuk memajukan Lombok ya. Nah, setelah Jokowi turun tangan, yang 29 tahun itu terpecahkan oleh kurang daripada 2 bulan. Sudah bisa dibebaskan lahan itu. Masalahnya hanya sedikit, hanya selembar kertas ya. Payung hukum ataupun pokoknya kurang daripada 2 bulan Bapak Jokowi langsung bisa memecahkan masalah itu dan pembayaran lahan lancar, dan barulah dibangunnya sirkuit Mandalika, pembebasan lahan di kawasan Mandalika. Kalau bukan Jokowi, saya rasa sampai sekarang mungkin ganti presiden lagi, mungkin ya nggak bakalan akan disentuh ya. Ganti presiden 2-3 kali lagi, kemungkinan nggak bakalan jadi sirkuit ini, nggak bakalan bebas-bebas lahan sirkuit ini. Nah, tapi alhamdulillah kata Bupati Lombok juga, Jokowi ini adalah ditugaskan atau dianugerahkan Tuhan Allah ya untuk membangun NTB dan seluruh Indonesia ya guys. Dan mari kita buka mata kita, buka pikiran kita, jangan pendam sakit hati. Misalkan dulu masyarakat Lombok tidak memilih Jokowi, oke, tidak apa-apa. Sekarang kita tebus, karena Lombok sudah dibangun oleh Bapak Jokowi, kita tebus. Mari kita tebus dengan cara ikuti arahan Bapak Presiden yang menginginkan berkelanjutan ya. Jadi jangan sampai memilih koalisi perubahan, karena kita harus mendukung yang berkelanjutan. Kalau kalian mendukung koalisi perubahan, nanti Mandalika sekarang ini lagi dibangun ya guys. Kalau kalian dukung restu jadi koalisi perubahan, mungkin Mandalika berubah. Apakah lebih baik atau buruk itu nggak tahu lah. Saya rasa pembangunan Jokowi ini akan stop ya, macam kayak di IKN akan di stop juga, karena mereka di kubu sebelah itu menginginkan menunda pembangunan IKN. Yang kita harus dukung yaitu berkelanjutan. Oke, siap warga Lombok dan NTB sekitarnya, kita balas jasa Bapak Jokowi dengan mendukung pemerintah ataupun calon presiden yang berkelanjutan ya guys. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa lah dua-duanya, antara antara Prabowo dengan Ganjar itu baik-baik semua, oke-oke saja. Yang penting jangan koalisi perubahan yaitu Anies. Siap kita, tapi kalau saya pribadi saya ikuti arahan presiden aja ya guys. Apa kata presiden, disitulah saya akan menyoblos. Oke, siap guys. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Coba kalian komen apa pendapat Anda tentang video ini. 29 tahun hanya 2 bulan bisa selesai oleh Jokowi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.